Alvin masih mengingat jelas malam itu, Kamis di tahun 2022, ketika ia memutuskan pulang ke Cianjur setelah menyelesaikan pekerjaan serabutan di Bekasi selama 3 hari. Tubuhnya memang terasa lelah, tetapi keinginannya untuk segera kembali ke rumah orang tua di Cianjur jauh lebih besar daripada sekadar mengistirahatkan badan. Dalam pikirannya, ia hanya ingin cepat sampai, makan bersama keluarga, dan merebahkan diri di kamar yang sudah ia tinggalkan. Sore itu, sekitar pukul 5:30, ia merapikan barang-barang kecil di kontrakan. Ia memeriksa dompet, kunci motor, dan ponsel, memastikan semuanya ada di tempatnya. Setelah itu ia menyalakan motor yang setia menemaninya kemana-mana. Di layar ponsel, ia membuka aplikasi peta digital dan mencari jalur tercepat. Saat itu muncul rute alternatif yang tak biasa ia pilih. Jalur Puncak 2, Gunung Batu, Jonggol. Peta digital memberinya iming-iming menarik. Jika memilih jalur ini, waktu tempuhnya bisa berkurang sekitar setengah jam dibanding rute yang biasa ia ambil lewat Bekasi, Bogor, Sentul, Puncak, Cianjur. Tawaran itu membuatnya tergoda. Dalam hati ia berpikir, jika bisa menghemat 30 menit perjalanan, tentu lebih baik. Ia menenangkan dirinya dengan logika sederhana. Jalan itu tetaplah jalan umum, pasti ada orang lain yang melintas. Tanpa banyak pertimbangan, ia menekan tombol mulai perjalanan dan mengarahkan motor ke jalur yang akan jadi pengalaman pertamanya. Sejak kilometer awal, ia menyadari rute itu memang berbeda. Biasanya ia selalu memilih jalur Bogor yang ramai atau jalur Sentul yang padat tetapi lebih teratur. Kali ini, jalannya menanjak, sepi, dan suasana agak asing. Namun ia percaya pada teknologi. Peta digital memberinya rasa aman, seolah-olah selama garis biru masih terbentang di layar, ia tidak akan tersesat. Ia bahkan sempat merasa sedikit bersemangat karena bisa mencoba jalan baru yang mungkin lebih menantang. Perjalanan awal dilalui dengan cepat. Ia sengaja menambah kecepatan, menyalip beberapa kendaraan, dengan niat bisa tiba di rumah sekitar pukul 9 malam. Dalam benaknya pukul 9 masih termasuk waktu wajar untuk masuk Cianjur. Masih ada kesempatan untuk makan malam bersama keluarga. Sambil menatap layar peta, ia melihat estimasi tiba memang menunjukkan jam 9 lewat sedikit. Keyakinannya semakin bulat, namun semakin jauh motor melaju, suasana berubah. Cahaya senja yang tadinya oranye kini meredup, bergeser menjadi biru keunguan, lalu perlahan digantikan oleh kegelapan. Lampu jalan yang tadinya cukup banyak mulai jarang. Suara kendaraan yang tadi ramai semakin sedikit. Ia mulai menyadari bahwa ia memasuki jalur yang berbeda dari biasanya. Lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih panjang daripada yang ia bayangkan. Menjelang azan maghrib, sekitar pukul 6:30, ia tiba di kawasan Jonggol. Perutnya mulai lapar, jadi ia memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu berdinding kayu sederhana, beratap seng dengan 2 kursi panjang dari bambu. Dari dalam, aroma kopi tubruk dan gorengan menyambutnya. Ia duduk, membuka helm, menyeka keringat, lalu memesan segelas kopi panas. Suasana warung saat itu terasa tenang. Sesekali terdengar kendaraan melintas, tetapi tidak banyak. Dari seberang jalan, suara azan maghrib dari pengeras suara masjid terdengar menggema. Ia menunggu azan usai sambil meneguk kopi. Di sela-sela waktu itu, ia membuka ponsel, memberi kabar kepada orang tuanya bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang.
dan bahkan mengaktifkan fitur live location agar keluarganya bisa melihat posisi perjalanannya. Ketika ia hendak melanjutkan perjalanan, ibu pemilik warung mendekat. Wajahnya menampilkan kerut khawatir. Dengan nada tenang namun serius, ia menanyakan kemana tujuan Alvin. Mendengar bahwa Alvin hendak menuju Cianjur, raut wajahnya berubah. Ia lalu menasihati agar sebaiknya Alvin tidak melanjutkan lewat jalur atas. Warung itu berdinding kayu sederhana, beratap seng dengan 2 kursi panjang dari bambu. Dari dalam, aroma kopi tubruk dan gorengan menyambutnya. Ia duduk, membuka helm, menyeka keringat, lalu memesan segelas kopi panas. Suasana warung saat itu terasa tenang. Sesekali terdengar kendaraan melintas, tetapi tidak banyak. Dari seberang jalan, suara azan maghrib dari pengeras suara masjid terdengar menggema. Ia menunggu azan usai sambil meneguk kopi. Di sela-sela waktu itu, ia membuka ponsel, memberi kabar kepada orang tuanya bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang, dan bahkan mengaktifkan fitur live location agar keluarganya bisa melihat posisi perjalanannya. Ketika ia hendak melanjutkan perjalanan, ibu pemilik warung mendekat. Wajahnya menampilkan kerut khawatir. Dengan nada tenang namun serius, ia menanyakan kemana tujuan Alvin. Mendengar bahwa Alvin hendak menuju Cianjur, raut wajahnya berubah. Ia lalu menasihati agar sebaiknya Alvin tidak melanjutkan lewat jalur atas. Menurut pengalamannya, jalur itu setelah jam 7 malam biasanya sangat sepi, gelap dan sering menimbulkan cerita-cerita yang tidak mengenakan. Ia bahkan menyarankan agar Alvin berputar balik saja, memilih jalur Cibubur atau jalan raya Bogor yang lebih ramai. Alvin mendengar semua dengan seksama. Namun dalam hatinya ia merasa sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali lagi. Ia menimbang bahwa jika harus putar balik, waktunya akan jauh lebih lama. Ia juga berpikir bahwa peringatan si ibu mungkin hanya soal keamanan, bukan hal lain. Dengan rasa percaya diri yang agak dipaksakan, ia mengucapkan terima kasih atas nasihat itu, meyakinkan dirinya bahwa ia baik-baik saja, lalu berpamitan. Setelah kopi tandas, ia kembali menyalakan motor. Warung itu ia tinggalkan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa ibu itu sungguh-sungguh ingin menolong. Di sisi lain ia merasa dirinya cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan. Ia percaya doa dan keyakinan akan melindungi. Dan anggapannya, setiap orang punya cerita yang berbeda-beda tentang jalan sepi. Sekitar pukul 7.30, ia sudah memasuki kawasan Sukamakmur. Suasana berubah drastis. Rumah-rumah tampak berjajar, tetapi banyak yang gelap. Halaman-halaman kosong, tidak ada aktivitas. Lampu jalan semakin jarang dan aspal menanjak mulai rusak di sana-sini. Ia berhenti lagi di sebuah warung kecil yang sekaligus rumah penduduk, warung terakhir yang ia temui di jalur itu. Di sana, ia menanyakan bensin. Tangkinya tinggal 3 bar. Si ibu pemilik warung mengatakan stok bensin habis. Mungkin ada di atas, tetapi jaraknya cukup jauh. Mendengar jawaban itu, rasa cemas muncul. Ia membayangkan kemungkinan motor mogok di tengah jalan sepi. Naluri dalam dirinya berteriak agar segera putar balik. Bahkan ia sempat benar-benar menyalakan motor dengan niat kembali ke jalur besar. Namun, sebelum sempat melaksanakan niatnya, sebuah mobil Xenia hitam dengan knalpot bising berhenti di warung itu. Pengemudinya turun, bertanya arah, dan obrolan singkat terjadi. Dari percakapan itu, Alvin tahu bahwa tujuan mereka sama-sama naik ke atas. Ibu warung menasihati lagi, menyarankan agar Alvin ikut saja di belakang mobil itu. Setidaknya ada teman perjalanan. Pengemudi mobil menanggapi bahwa ia memang akan naik,
tetapi hanya sampai rumah orang tuanya di atas, tidak sampai ke Cianjur. Walau begitu, Alvin merasa sedikit lega. Setidaknya ada orang lain yang akan menemaninya hingga beberapa kilometer ke depan. Tak lama kemudian, sebuah motor Beat Street putih dengan plat nomor A lewat. Insting Alvin berkata bahwa motor itu pasti searah. Ia mempercepat lajunya, mendekat, lalu dengan nada mendesak meminta agar bisa ikut bersama. Pengendara motor itu menoleh sebentar lalu mengiyakan. Ia mengatakan tujuannya ke Puncak 2, tetapi melalui jalur lain yang biasa ia gunakan, Alvin langsung mengikutinya rapat dari belakang. Jalanan semakin sempit, melewati sawah gelap, dan menyeberangi kali kecil dengan jembatan sederhana. Sorot lampu motor memantul di permukaan air, menimbulkan bayangan aneh di pepohonan. Namun di tengah perjalanan, ia merasa resah. Pengendara di depan terlalu sering menoleh ke spion, seolah-olah sedang memastikan sesuatu. Perasaan tidak enak menguar. Ia bahkan menyiapkan rencana jika orang itu berniat jahat. Ia akan menyalip cepat atau bahkan menabrak untuk membuka jalan kabur. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah sederhana yang tampak seperti bengkel kayu. Di depan rumah itulah pengendara berhenti. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Asep, lalu menawarkan agar Alvin mampir sebentar beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di rumah itu, Asep memberi beberapa nasihat yang membekas di kepala. Ia menjelaskan bahwa setelah titik ini, biasanya orang-orang jahat yang menodong dompet atau ponsel sudah jarang. Justru masalah sebenarnya adalah kondisi jalan yang semakin hancur, gelap, dan sepi. Asep menyarankan agar spion motor ditundukkan sedikit, agar tidak terganggu oleh pantulan dari belakang. Ia juga menegaskan bahwa jalur yang baru saja mereka ambil adalah jalan pintas yang sangat sepi, butuh nyali besar untuk melewatinya. Alvin mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Sebelum melaju, ia membeli 1 liter bensin di warung. Ia juga mengikat helm cadangan di jok belakang, menempel ke punggung agar terasa ada ganjalan. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyalakan motor, membunyikan klakson singkat, dan melihat lambaian tangan Asep dari halaman rumah. Lambaian yang terasa lebih seperti isyarat agar benar-benar berhati-hati. Selepas rumah Asep dan warung terakhir yang menyala remang di lereng, Alvin merasakan betapa dirinya kini telah benar-benar meninggalkan dunia ramai. Lampu-lampu rumah penduduk perlahan sirna di belakang. Hanya ada motor kecilnya, deru mesin yang mulai berat karena jalan menanjak, dan cahaya lampu depan yang menoreh garis putih di antara kegelapan. Di depan, jalan semakin sempit dan rusak. Aspal yang tadinya masih layak kini berubah menjadi hamparan penuh tambalan, retakan panjang, dan lubang besar yang tersebar tidak menentu. Setiap kali roda menghantam batu atau kerikil, motor berguncang hebat, membuat stang hampir terlepas dari genggaman. Getaran itu terus mengalir ke lengan dan telapak tangannya, menambah ketegangan di tubuh yang sudah tegang sejak awal. Ia merasa bahwa jalur ini semakin tidak wajar. Di awal, ia masih mendengar riuh kecil suara jangkrik dan sesekali suara burung malam. Namun, setelah beberapa kilometer, suara-suara itu lenyap. Keheningan yang menggantung terasa begitu asing, seperti ada sesuatu yang menelan seluruh bunyi alam. Dalam keheningan itu, telinganya malah menangkap bunyi lain, dentuman samar dari arah samping, disusul suara dahan berderak patah. Semula ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran logis. Ia berkata dalam hati bahwa mungkin ada burung besar atau monyet melompat di pohon. Namun bunyi itu terdengar ritmis, teratur,
seperti ada sesuatu yang sengaja mengikuti gerakan motornya. Bunyi itu menyerupai hentakan, dan kadang terdengar seperti suara berat yang menimpa dedaunan kering. Lalu, perlahan-lahan, bunyi itu berubah menjadi seperti suara mulut, sebuah irama yang menyeramkan. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh sekilas ke kiri, lalu ke kanan, tetapi yang terlihat hanyalah deretan batang pinus tegak lurus, gelap dan rapat. Daun-daun jarum bergoyang ditiup angin, tetapi sebagian pohon berguncang lebih keras. Alvin memperlambat laju motor, mencoba memastikan apakah ia hanya salah dengar. Namun semakin lama, bunyi itu semakin jelas, seperti mendekat. Ia mulai yakin bahwa apapun itu bukan sekadar hewan. Ketika suara itu terdengar lagi, ia justru tanpa sadar berucap dalam hati bahwa jika memang ada sesuatu, sebaiknya ia muncul sekalian. Kalimat itu meluncur begitu saja, sebuah tantangan kecil yang keluar di saat nyalinya sedang digempur rasa takut. Ia tidak tahu bahwa ucapan semacam itu justru bisa mengundang sesuatu yang tidak kasat mata. Jalanan semakin buruk. Lubang-lubang besar membuat motornya oleng, memaksa ia untuk menurunkan kecepatan. Di sebuah titik, ia melihat gubuk kecil di pinggir jalan. Gubuk itu tampak kosong, berdinding papan lapuk dengan atap seng yang sudah berkarat. Ia memutuskan menepi sebentar untuk mengatur napas, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari arah kegelapan, tiba-tiba muncul 7 ekor anjing kampung. Mereka datang hampir bersamaan, menyala keras sambil mengitari gubuk. Namun gonggongan itu tidak diarahkan kepadanya. Semua anjing itu justru menoleh ke atas lereng dan pepohonan, menggonggong ke arah gelap yang tidak terlihat. Bulu kuduknya meremang. Anjing-anjing itu tampak seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Tubuh mereka tegang, ekor berdiri, gigi menyeringai, seolah-olah hendak menyerang makhluk tak kasat mata yang berada di atas pepohonan. Suara gonggongan bercampur lolongan, menambah suasana semakin mencekam. Hatinya berdegup kencang, menyadari bahwa jika anjing saja bisa melihat sesuatu, maka memang ada hal yang tidak wajar sedang terjadi. Ia segera menyalakan motor kembali, menekan gas kuat-kuat untuk meninggalkan gubuk itu. Suara anjing perlahan menjauh, namun gaung gonggongan mereka masih menggema di telinganya. Motor melaju kencang, tapi rasa tidak nyaman semakin menumpuk. Ia merasakan hawa panas yang tak wajar di punggung. Helm cadangan yang ia ikat di jok belakang kini terasa sangat berat. Setiap kali motor terguncang di jalan rusak, ia merasakan tekanan itu ikut bergoyang, seperti mengikuti ritme gerakannya. Perasaan ini membuatnya semakin panik. Ia teringat kembali pada nasihat Asep tentang spion. Dengan cepat ia menundukkan spion, berharap tidak melihat sesuatu yang tidak diinginkan dari belakang. Namun, dalam kilasan singkat sebelum spion itu benar-benar ia tundukkan, ia sempat menangkap bayangan samar bergerak cepat di antara pohon. Bayangan itu tidak berjalan, melainkan melompat, berpindah dari satu batang ke batang lain. Gerakannya lincah, cepat, dan setiap kali berpindah terdengar bunyi cabang berderak patah. Rasanya seperti ada sesuatu yang dengan sengaja mengintainya, mengikuti setiap gerakannya dari atas pohon. Ia menggenggam erat stang motor. Keringat dingin mengalir deras, meski udara seharusnya dingin menusuk. Semakin jauh ia masuk, suasana makin tidak bersahabat. Langit di atas hampir tak terlihat karena tertutup rapat oleh tajuk pohon pinus. Cahaya bulan hanya bisa menyusup dari celah kecil,
menimbulkan bayangan panjang yang menyerupai garis-garis hitam di jalan. Setiap bayangan itu terasa seperti bergerak mengikuti motornya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi optik, tetapi firasatnya berkata sebaliknya. Aroma aneh juga mulai tercium. Awalnya samar, kemudian berubah menjadi lebih menyengat. Ada bau anyir bercampur amis, seolah darah segar yang baru menetes. Hidungnya tersumbat rasa mual, membuat perutnya terasa bergejolak. Ia mengibaskan kepala, mencoba fokus ke jalan, tetapi bau itu semakin kuat. Ia menengok layar peta digital, berharap bisa memastikan posisinya. Namun sinyal ponsel semakin buruk. Penanda posisinya melompat tidak menentu, garis jalur membeku, dan baterai berkurang cepat. Ia hanya bisa mengingat patokan samar yang diberikan Asep. Pada pertigaan kedua, ia harus mengambil jalur kanan. Tetapi di hadapannya, jalan bercabang beberapa kali dan papan penunjuk yang ada sudah pudar, nyaris tak terbaca. Dalam kondisi seperti itu, ia merasa benar-benar terjebak. Ia sadar tidak mungkin mundur, karena jalan di belakangnya sama gelap dan panjang. Satu-satunya jalan adalah maju, meskipun ia tidak tahu apa yang menantinya. Hawa panas di punggung semakin menjadi, napasnya semakin sesak, dan setiap deru mesin motor terdengar seperti bercampur dengan suara lain dari kegelapan. Ia mencoba mempercepat laju motor, berharap bisa segera keluar dari jalur pinus. Namun semakin cepat ia melaju, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang menempel di belakang, mengikuti tanpa terlepas. Rasa takut bercampur putus asa membuat pikirannya berputar liar. Ia menyesali kenekatannya, mengabaikan semua peringatan sejak jonggol, termasuk ucapan ibu warung yang sudah jelas-jelas menyarankan untuk tidak melewati jalur ini selepas maghrib. Ketika jam di ponsel menunjukkan hampir pukul 9 malam, ia mulai sadar bahwa ia sudah masuk terlalu dalam. Jalan di depannya semakin menanjak, hutan semakin rapat, dan suara-suara aneh semakin dekat. Ia merasa dikelilingi oleh sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia dengar, bisa ia cium, bahkan bisa ia rasakan menempel di tubuhnya. Ia menggertakkan gigi, menekan gas lebih kuat, dan memaksa dirinya untuk tidak berhenti. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa apapun yang mengikutinya sejak dari gubuk anjing tadi masih terus bersama dengannya, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Beberapa saat kemudian, jalan yang menanjak berakhir pada turunan pendek yang cukup curam. Motor meluncur sedikit lebih cepat, lalu masuk ke jalur mendatar. Dari kejauhan matanya menangkap papan kayu kusam berdiri miring di tepi jalan. Papan itu tampak lapuk dimakan hujan dan matahari. Catnya memudar, huruf-hurufnya sebagian hilang. Ia memperlambat motor, berusaha membaca, tetapi hanya sebagian kata yang masih bisa dikenali. Sisanya samar, membuatnya semakin bingung apakah papan itu memang penunjuk arah atau bukan. Ketika motor mendekati papan itu, jalan bercabang dua. Satu ke kiri, satu ke kanan. Pertigaan ini lebih lebar daripada jalur sebelumnya, tetapi tetap sama-sama gelap. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, hanya jalan aspal yang dikelilingi semak dan pohon. Lampu motor hanya mampu menyorot beberapa meter ke depan, selebihnya hanyalah bayangan hitam pekat. Ia berhenti sejenak, memandang kiri dan kanan. Peta digital di ponsel justru berputar-putar. Garis biru melompat-lompat, tak memberi kepastian arah. Ia mengingat kembali pesan Asep. Di pertigaan kedua harus belok kanan. Namun keraguannya muncul karena ia tak bisa memastikan apakah ini pertigaan yang dimaksud atau masih ada di depan. Di tengah kebingungan itu, matanya menangkap sosok yang berdiri di sisi jalan. Seorang lelaki tua, tinggi jangkung, tubuhnya kurus, namun tegap.
rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, kakinya telanjang tanpa alas. Pakaiannya hanya kain lusuh yang menempel longgar, memperlihatkan tulang-tulang bahunya yang menonjol. Lelaki itu berdiri tegak, menatap lurus ke arah Alvin. Tatapannya kosong, tanpa senyum, tanpa emosi. Bulu kuduk Alvin langsung berdiri. Kehadiran lelaki tua itu seakan tidak masuk akal. Jalanan ini sepi, jauh dari permukiman, gelap dan dingin. Bagaimana mungkin ada orang tua berdiri sendirian di sini, tepat di simpang yang membingungkan? Namun sebelum rasa takutnya semakin besar, lelaki tua itu menggerakkan tangannya. Gerakannya pelan, namun jelas menunjuk ke arah kanan. Isyarat itu seperti menegaskan jalan mana yang harus dipilih. Alvin merasa lega sesaat karena sesuai dengan pesan Asep yang ia ingat. Tetapi rasa lega itu segera bercampur dengan ketakutan baru ketika lelaki itu kembali memberi gerakan lain. Tangannya diangkat, telapak menghadap ke bawah, lalu jarinya bergerak 3 kali, seolah-olah sedang menirukan suara klakson. Alvin terpaku. Lelaki tua itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun, hanya tubuhnya yang menyampaikan pesan. Tetapi pesan itu begitu gamblang. Ia harus membunyikan klakson 3 kali ketika melewati tikungan setelah pertigaan ini. Ia menundukkan kepala pelan, semacam anggukan kecil untuk menghormati isyarat itu. Namun dalam hatinya ia tetap meragukan apa yang ia lihat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa lelaki itu hanyalah penduduk sekitar yang memang terbiasa memberi arahan kepada pengendara. Meski demikian, suasana mencekam membuat logika semacam itu terasa rapuh. Ia kembali menyalakan motor, mengambil arah kanan sesuai isyarat. Jalan setelah pertigaan terasa lebih sempit dan berliku. Asap tipis turun dari pepohonan, menambah kesan aneh. Cahaya lampu motor terpantul samar di antara kabut, membuat suasana seperti berada di lorong asing. Beberapa menit kemudian, jalan mulai berbelok tajam ke kanan. Inilah tikungan yang dimaksud. Alvin teringat pada isyarat lelaki tua, 3 kali klakson. Namun keraguan muncul. Baginya, membunyikan klakson 3 kali terasa berlebihan. Ia menimbang cepat, lalu memutuskan hanya membunyikan klakson sekali saja. Suara klakson itu menggema sebentar, lalu hilang, hanya 1 kali. Setelah itu, suasana mendadak lebih senyap daripada sebelumnya. Hening yang jatuh begitu pekat, seakan-akan seluruh hutan menahan napas. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri lebih tinggi daripada sebelumnya. Tak lama setelah tikungan, ia kembali mendengar suara cabang pohon patah. Dari sudut mata, ia melihat bayangan melintas di atas. Sesuatu yang besar melompat dari batang pinus satu ke batang lain. Gerakannya cepat, mengikuti kecepatan motor. Ia menundukkan spion agar tidak terganggu pantulan, tetapi rasa diawasi begitu nyata. Ketegangan semakin menekan ketika di sisi jalan, ia sempat menangkap sosok samar menyerupai perempuan berdiri membelakanginya. Perempuan itu mengenakan daster putih, rambut panjang tergerai. Tubuhnya kaku, tidak bergerak sedikit pun. Dalam sepersekian detik, cahaya lampu motor menyapu sosok itu, lalu hilang begitu saja. Ia memaksa diri untuk tidak menoleh penuh, karena ketakutan akan melihat detail wajah membuatnya gemetar. Beberapa kilometer kemudian, ia melihat cahaya api di kejauhan. Ketika mendekat, ternyata sekelompok pemuda sedang berkumpul di depan rumah, membuat api unggun dari potongan kayu. Api itu menari liar, melemparkan cahaya jingga ke wajah mereka. Alvin sempat menepi, berniat meminta mereka menemaninya keluar hingga jalan besar. Para pemuda itu tampak ragu.
Tetapi salah seorang di antaranya mengatakan bahwa mereka bisa mengantar asalkan diberi uang bensin. Tawaran itu membuat Alvin berpikir untuk sesaat. Namun sebelum ia sempat memutuskan, seorang pria lebih tua keluar dari rumah. Wajahnya keras, suaranya tegas. Ia melarang pemuda-pemuda itu ikut, menyatakan bahwa sebaiknya mereka tidak menemaninya. Tidak ada penjelasan panjang, hanya larangan singkat yang terdengar seperti peringatan. Alvin merasa kecewa sekaligus bingung, namun ia tidak bisa memaksa. Ia kembali menyalakan motor, melanjutkan perjalanan sendirian. Api unggun itu perlahan hilang dari pandangan, digantikan kembali oleh gelap pekat. Sambil menahan motor agar tetap stabil, ia terus merasa diawasi. Dari atas pohon terdengar bunyi cabang berderak, diikuti gerakan cepat sesuatu yang meloncat. Gerakan itu berpindah dari kanan ke kiri, lalu kembali lagi, mengikuti persis laju motornya. Semakin ia melaju, semakin konsisten gerakan itu mengiringi. Dalam hati, ia menyesali keputusannya untuk melanggar pesan lelaki tua. Ia tahu bahwa seandainya ia menekan klakson 3 kali, mungkin suasana tidak akan sepekat ini. Beberapa menit kemudian jalan menurun tajam menuju sebuah tikungan berbahaya. Di sisi kanan terdapat dinding tanah setinggi dada orang dewasa, sementara di sisi kiri lereng menukik ke arah hutan pekat. Tikungan itu ditandai dengan sebuah rambu, lalu lintas berbentuk segitiga besar berwarna kuning, dengan tanda panah melengkung ke kanan. Ketika lampu jauh motornya menyapu tikungan itu, napasnya tercekat. Tepat di depan rambu berdiri sosok besar membelakanginya. Dari jarak sekitar 15 meter, detail tubuh sosok itu terlihat begitu jelas hingga membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Punggung sosok itu selebar kusen pintu, tegak kaku menutupi jalur. Rambut hitam panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah, terlihat basah dan kusut, meneteskan kilau aneh ketika terkena cahaya. Bahu raksasanya naik turun pelan, seperti sedang bernapas. Jemari tangannya panjang dan kurus, menjuntai hingga ke lutut dengan warna legam seperti arang terbakar. Setiap ujung jarinya tampak berkilau samar. Bayangan tubuh sosok itu menelan seluruh garis putih jalan. Dari kakinya tampak noda hitam merambat ke aspal. Dari arah sosok itu tercium bau amis bercampur anyir. Bau itu menusuk hidung, membuat perut Alvin terasa mual. Tubuh Alvin mendadak kaku. Jantungnya berdegup kencang, menghentak hingga ke telinga. Napasnya pendek-pendek, dada terasa sesak. Tangannya gemetar di atas stang motor, membuat genggaman terasa licin karena keringat dingin. Pandangannya kabur karena mata memaksa untuk tidak percaya pada apa yang ia lihat. Namun seberapapun ia berusaha menolak, sosok itu nyata, berdiri di hadapannya, menutup jalan keluar. Setiap insting dalam dirinya berteriak agar segera pergi. Tanpa berpikir panjang, ia memutar stang, memaksa motor untuk berbalik arah. Ban belakang sempat tergelincir di kerikil, membuat motor hampir terguling. Dalam kepanikan, ia menahan keseimbangan dengan tubuhnya. Jantung berdegup lebih cepat dan berhasil membuat motor kembali tegak. Ia langsung menekan gas sekuat tenaga, meninggalkan tikungan itu dengan napas tersengal. Ia melajukan motor ke arah semula, kembali ke jalan yang sedikit lebih lebar. Setelah beberapa menit, ia mulai melihat tanda kehidupan. Ada bangunan kecil di pinggir jalan, tampak seperti toilet umum atau warung kosong. Beberapa orang berjalan di sekitar sana, wajah mereka tampak baru pulang dari acara pengajian. Suara langkah kaki mereka, suara obrolan samar, dan cahaya lampu kecil dari mushola memberi sedikit rasa lega. Namun tubuhnya masih gemetar hebat.
Pikirannya terus dipenuhi bayangan punggung lebar, rambut basah dan jemari legam itu. Ia merasa sosok itu masih menempel di ingatannya. Saat itu, sebuah mobil L300 melaju pelan dari arah belakang. Mobil itu penuh penumpang, jendela sampingnya buram oleh embun. Mobil menyalip lalu menepi seolah sengaja menunggu Alvin. Sopirnya menurunkan kaca, wajahnya serius, tatapannya lekat penuh tanda tanya. Ekspresinya bukan sekadar ingin menyapa, melainkan seperti hendak memastikan sesuatu. Sopir itu kemudian memberi isyarat dengan tangannya agar Alvin mengikuti di belakang mobilnya. Dengan ragu-ragu, Alvin menuruti. Mobil itu melaju perlahan, menjaga jarak agar motor bisa tetap mengiringi. Mereka kembali melewati tikungan dengan rambu di mana tadi sosok itu berdiri. Kali ini, di bawah sorot lampu mobil yang tampak hanyalah papan rambu biasa. Segitiga kuning dengan panah melengkung berdiri diam di pinggir jalan. Tidak ada sosok besar, tidak ada rambut panjang, tidak ada jemari hitam. Hanya papan tanda jalan yang seharusnya ada sejak awal. Namun rasa ngeri tidak hilang. Karena di dalam hati ia tahu bahwa ia benar-benar melihat sosok itu. Dan firasatnya mengatakan bahwa hilangnya sosok itu bukan berarti ia sudah bebas. Mobil kemudian menepi di depan sebuah musola kecil. Sopir turun, wajahnya masih serius. Dengan nada rendah, ia menjelaskan bahwa dari arah bawah, ia dan penumpang lain melihat sesuatu yang mengikuti motor Alvin. Bentuknya seperti kain putih panjang, berkelebat naik turun di samping motor, kadang menempel di belakang, kadang melayang tinggi. Alvin mendengar penjelasan itu dengan tubuh kaku. Ia merasa darahnya berhenti mengalir. Sosok yang ia lihat di tikungan bukan hanya ilusi. Orang lain pun menyaksikan keanehan yang menempel padanya. Sopir lalu menyarankan agar ia berwudu di mushola sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan langkah gemetar, ia menuruti. Air wudu yang dingin menyentuh kulit wajah, tangan, dan kakinya memberi sedikit ketenangan, meski rasa takut masih menjerat hati. Mushola kecil itu terang oleh lampu neon putih, lantainya dari keramik dingin, dindingnya sederhana. Namun bagi Alvin, tempat itu terasa seperti ruang aman di tengah dunia gelap yang tadi hampir menelannya. Setelah berwudu, ia duduk sebentar di serambi mushola, mencoba menstabilkan napas. Penumpang mobil L300 sesekali melirik ke arahnya dengan pandangan penuh tanya. Ia merasa seperti menjadi pusat perhatian, bukan karena dirinya, melainkan karena sesuatu yang mungkin masih menempel dan tidak terlihat. Ketika perjalanan dilanjutkan, jalan di depan mulai terasa lebih ramai. Lampu-lampu rumah mulai terlihat di kejauhan, beberapa kendaraan lain mulai melintas. Motor akhirnya mencapai batas kota Cianjur menjelang tengah malam. Di sepanjang jalan masuk, lampu toko sebagian sudah padam, meninggalkan hanya beberapa kios kecil dengan cahaya kuning temaram. Tubuhnya lelah, pikirannya kusut, tetapi keinginannya untuk segera tiba di rumah orang tua mendorongnya terus melaju. Rumah sederhana itu berada di sebuah gang kecil. Ketika ia masuk halaman, lampu teras sudah menyala. Ibunya berdiri di sana dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan cemas. Mata ibunya sembab, seolah-olah baru saja menitikkan air mata. Ternyata sejak pukul 9 malam, live location yang ia bagikan berhenti di satu titik. Ibunya panik, menyangka anaknya mengalami sesuatu yang buruk. Saat melihat motor Alvin akhirnya muncul di halaman, rasa lega sekaligus amarah bercampur di wajahnya. Alvin merasa bersalah. Ia mencoba menenangkan ibunya dengan alasan bahwa sinyal di atas memang buruk, sehingga penanda posisinya tidak bergerak. Setelah membersihkan diri seadanya, ia langsung rebah di kamar.
Tubuhnya sangat lelah, namun tidurnya tidak nyenyak. Sekitar pukul 3 dini hari, ia terbangun dari mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya sedang mengendarai motor di jalan gelap. Di jok belakang ada sosok besar menempel erat. Sosok itu menyerupai perempuan, tetapi tubuhnya terlalu besar, bahunya selebar pintu, dan rambutnya panjang menutupi hampir seluruh jok. Wajahnya samar, hanya terlihat kulit pucat dengan mulut yang menyeringai aneh. Lidahnya menjulur, mengeluarkan suara kasar yang mirip dengan suara yang ia dengar di hutan pinus. Mimpi itu terasa begitu nyata. Ia bisa merasakan berat tubuh sosok itu di punggungnya, bisa mencium bau anyir bercampur bau busuk dari rambutnya. Ketika sosok itu menempel semakin kuat, tubuhnya serasa terhimpit, napasnya sesak dan keringat dingin membanjiri pelipisnya. Saat terbangun, napasnya terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dan rasa panas di punggungnya masih tersisa. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.